Lemonizen, selamat datang di Tanya Ahlinya Lemonilo. Saat ini kita sedang berada di ruang studio mini Promkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Imran Agus Nurali, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Sela dan para Lemonizen ya. Lemonizen. Ya. Hari ini kita akan membahas seputar tren gaya hidup sehat di tahun 2022. Gimana sih Pak caranya supaya kita bisa tetap fit dan jaga kesehatan, karena kan sebenarnya pandemi belum berakhir ya Pak. Ya. Kalau dari Kemenkes gimana nih Pak? Sebenarnya dari sisi pandemi memang belum dinyatakan berakhir ya, dari Indonesia maupun dari dunia oleh WHO. Kemudian kita sudah mengalami pasang surutnya pada tahun 2021. Ya walaupun pandemi COVID itu mulai 2020 di bulan Maret ya. Tapi justru kita banyak belajar pengalaman dari tahun 2021 kemarin dan 2020 tentunya. Bagaimana yang saat ini memang dirasakan dari sisi berbagai data kasus COVID menurun ya, relatif menurun dibandingkan sebelumnya. Walaupun kita tetap harus waspada ya, apalagi sudah ada masuk kasus Omicron ya di Indonesia, walaupun juga didominasi oleh orang yang baru perjalanan dari luar negeri, tapi sudah mulai ada juga dari transmisi lokal, jadinya sudah ada yang terinfeksi mungkin dari karantina kemudian lolos ke masyarakat ya, relatif masih sedikit. Namun kita justru harus menjadi waspada, artinya waspada dari sisi virusnya sendiri yang kita kenal dengan protokol kesehatan, ya 3M, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan menjaga jarak dan cuci tangan pakai sabun, ya. Sanitasi kemudian dikembangkan menjadi mengurangi mobilitas, kemudian melakukan vaksinasi memang dari awal. Ya banyak yang lain berkembang di daerah juga. Namun berdasarkan ini ternyata dari berbagai kasus data memang salah satu adalah protokol kesehatan itu yang sering disebut 3M 5M, itu kita sudah pasti hafal. Tapi juga kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan lainnya yang sekarang harus kami angkat ya, seperti meningkatkan imunitas tubuh dengan cara berolahraga, mengelola stres, kemudian cukup istirahat, kemudian juga dari sisi gizi seimbang, itu meningkatkan imunitas tubuh. Itu yang saya sebut sebagai klaster atau kelompok pertama. Yang kedua adalah dari sisi mengelola penyakit komorbid. Ya, penyakit komorbid itu ada hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung dan sebagainya. Yang berdasarkan kasus kemarin yang dirawat maupun yang meninggal, ternyata sebagian besar didominasi oleh yang punya penyakit komorbid. Apakah satu, apakah dua, atau lebih dari dua gitu ya. Itu resiko kematiannya bahkan meningkat kalau bagi yang dirawat dengan komorbid. Dan juga keberadaan penyakit komorbid ini menjadi kendala terhambatnya vaksinasi. Ya, kalau hipertensi terlalu tinggi maka vaksinasi ditunda dan sebagainya. Sehingga juga harus mengelola komorbid sebagai kelompok pertama. Yang ketiga adalah dari sisi kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri dan lingkungan, kita tahu bahwa virus ini ditularkan melalui droplet ya, percikan waktu kita bicara, waktu kita menyanyi, atau waktu kita berjarak dekat itu bisa kemana-mana, termasuk di meja, di alat-alat pintu sebagainya. Itu harus desinfeksi lingkungan. Kemudian kebersihan diri ya, tentunya kita harus menjaga itu sebenarnya sehari-hari harusnya seperti itu, bukan hanya pada saat pandemi COVID. Dan yang juga cukup penting dari kasus yang banyak dirawat dan meninggal itu karena hampir sebagian besar merokok. Ya, dinominasi oleh para perokok yang relatif sudah merusak saluran pernafasan kita, ya seminimal mungkin merusak. Ditambah dengan COVID ini kan menyerang saluran pernafasan. Sehingga akan jadi lebih penting memang sebaiknya berhenti merokok atau tidak memulai merokok. Ini sebagai tren gaya hidup sehat yang
kita sudah mengalami, mungkin kita diingatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita harus kembali ke kitoh gitu ya, cara hidup sehat yang benar, kemudian hal-hal yang harus menjadi preventif ya, bukan mengobati tapi mencegah. Itu menjadi apa istilahnya, dari berbagai kasus COVID maupun juga termasuk Omikron yang sekarang, di samping vaksinasi. Ya, kalau kami sebut vaksinasi maupun protokol kesehatan itu sebenarnya selain melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Ini yang lebih penting, jadi kita tidak boleh egois ya. Dari sisi agama apapun, dari sisi etika bermasyarakat apapun, saya rasa selain melindungi diri sendiri, termasuk melindungi orang lain. Saya rasa itu hal yang harus diingatkan ya. Tahun 2022 kita sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata hal-hal ini yang harus kita kuatkan. Saya rasa itu hikmah positif dari selama pandemi kemarin yang kita lanjutkan, bahkan harus lebih baik pelaksanaan vaksinasi maupun protokol kesehatan tadi. Terus sebenarnya selama pandemi juga beberapa penelitian atau riset menjelaskan kalau orang-orang jadi lebih aware sama hidup sehat. Ya. Beberapanya ada yang kita memang mungkin di rumah aja, tapi kita masak di rumah, memilih untuk masak di rumah. Atau kita memilih untuk workout di rumah kayak gitu, supaya kita tetap harus menjaga imun. Nah, dari perilaku hidup sehat yang sebenarnya jadi tren di sebelumnya, Kemenkes punya prediksi nggak apakah tren gaya hidup sehat ini akan tetap dilanjutkan di 2022 atau akan ada tren gaya hidup sehat baru yang akan diadopsi masyarakat di tahun 2022? Saya rasa bukan hanya tahun 2022 dan bukan hanya selama pandemi COVID. Ya, seandainya pandemi COVID ini turun, bahkan kalau menurut saya menggunakan masker itu harus menjadi suatu gaya hidup ke depan. Ya, karena apa? Menggunakan masker bukan hanya mencegah COVID, tapi juga di Indonesia angka tuberkulosis masih cukup tinggi. Ya, jadi khusus bagi yang terkait dengan tuberkulosis, tempat maupun orang yang kemungkinan juga terpapar itu harusnya menggunakan masker, termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu sudah biasa menggunakan masker ya, khususnya dokter, perawat gitu, yang lebih sering ketemu dengan pasien, itu menjadi SOP, ya, standar operasional prosedur sehari-hari di Fasiankes termasuk di Puskesmas. Dan menggunakan masker juga penting untuk mencegah terpaparnya polusi udara termasuk polusi asap rokok. Jadi memang kelanjutannya adalah sebaiknya kalau bagi yang merokok, yang susah untuk berhenti, sebaiknya tidak merokok di tempat umum atau minimal di ruang tertutup, termasuk di rumah. Apalagi di rumah kalau ada anak balita, ada ibu hamil, ada orang lansia, mereka menjadi punya risiko. Ya. Cuci tangan pakai sabun, itu sudah dikenal sebelum pandemi COVID. Anak-anak sekolah tahu semua. Lagu-lagunya, tariannya, ya, gaya-gayanya mereka sudah hafal. Nah sekarang mungkin diingatkan oleh selama pandemi COVID, bukan hanya anak sekolah, ya teman semua usia ya, orang tua, usia produktif, bekerja sebagainya, sebaiknya setelah berbagai aktivitas ya menggunakan cuci tangan pakai sabun. Ya di anak sekolah itu dikenal setelah 5M, setelah 5 aktivitas ya, setelah buang air besar, kemudian setelah melakukan pekerjaan, kemudian sebelum makan ya ada 5. Terus bagi ibu hamil sebelum menyusui anaknya ya, itu udah dikenal sama orang-orang, khususnya kader-kader PKK, ibu-ibu, kemudian anak sekolah. Jadi cuci tangan pakai sabun juga penting untuk mencegah masuknya virus atau bakteri dari penyakit-penyakit menular, termasuk diare, termasuk ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas, itu kan termasuk ya pandemi COVID, droplet, kemudian tangan kita kemana-mana, terus ke daerah hidung, mulut, yang sebagai pintu masuk ya untuk COVID, maupun juga penyakit-penyakit lainnya. Saya yang mungkin akan kita teruskan, bukan hanya COVID, bukan hanya tahun 2022, ada CTPS dan menggunakan masker. Okay. Hanya mungkin menjaga jarak yang ya di Indonesia dengan kental, dengan silaturahminya, mungkin tergantung situasi dan tempat kita menjaga jarak di mana gitu ya. Kalau di daerah tempat-tempat infeksi dan sebagainya ya sebaiknya kita
menjaga jarak demi mengurangi keterpaparan penyakit menular. Mungkin itu ke depan. Karena sebenarnya mobilitas tinggi ini juga kita nggak bisa hindari ya Pak, karena aktivitas kita sehari-hari. Karena berdampak ekonomi, sosial ya. Betul. Jadi sebenarnya balik ke gimana cara kita aware sama diri kita sendiri untuk hidup lebih sehat. Jadi gini, ini kita sebut dengan GERMAS ya. Gerakan Masyarakat Sehat itu bukan hanya milik kesehatan, milik semua orang, milik semua sektor. Itu ada kami sebut 5 unsur, ya 5 indikator. Yang pertama adalah olahraga teratur, aktivitas fisik teratur. Jadi bukan hanya olahraga yang sifatnya di gym, tapi aktivitas fisik ya, kita jalan, kita naik turun tangga sebagainya. Setengah jam setiap hari. Ya kita potong-potong itu berbagai bentuk jenis aktivitas fisik, yang penting meningkatkan denyut nadi kita. Sebaiknya memang tidak berlebihan, tapi cukup saja misal mengeluarkan keringat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gizi seimbang, gizi sehat dan seimbang. Seimbang itu artinya tidak berlebihan karbohidratnya ya. Kita punya program namanya Isi Piringku, mungkin lebih banyak di anak-anak sekolah dan posyandu. Isi Piringku, dalam satu piring itu porsi nasinya ya 1/4 piring ditambah sedikit. Ya jangan satu piring nasi semua gitu ya. Karbo semua ya Pak? Karbo semua. Kemudian ada proteinnya, protein hewani maupun protein nabati. Kemudian ada unsur lemak ya, tapi jangan banyak lemaknya, jadi jangan banyak yang santan sebagainya gitu ya. Kemudian ada unsur vitamin mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Itu yang porsinya harus banyak, sayur-sayuran. Karena tinggi serat. Tinggi serat itu akan mengurangi gangguan pada pencernaan, termasuk kanker usus yang cukup banyak juga karena kita kurang sayur. Ya, itu 2 unsur. Yang ketiga adalah cek kesehatan secara berkala atau secara dini. Cek kesehatan minimal kalau tekanan darah itu kita periksa sebulan sekali. Sekarang kan banyak dijual itu yang digital ya. Asal baterainya jangan lama-lama, tapi bisa diganti atau dimatikan. Minimal kalau tekanan darah itu sebulan 1 kali. Ya. Kalau diabetes mellitus, kencing manis kita bisa periksa, kalau bagus sih 6 bulan atau setahun 2 kali. Tapi minimal setahun sekali lah dalam medical check up itu ya. Itu 2 penyakit yang cukup banyak di Indonesia dan sekarang makin meningkat ya karena pola hidup. Jadi tekanan darah dan diabetes mellitus, di samping cek kesehatan yang lain. Dan cek kesehatan itu jangan mulai usia 40 tahun. Lebih baik ya kita lebih muda lebih baik. Ya karena penyakit-penyakit sekarang juga mengarah ke yang muda-muda ya. Jantung, stroke itu juga dulu penyakit degeneratif, istilahnya orang-orang tua, tapi sekarang banyak yang muda juga. Karena kita sedentary lifestyle ya Pak? Ya karena kebiasaan bahasa Jawa leyeh-leyeh gitu ya. Iya. Santai-santai. Kalau jalan itu ya tidak jalan cepat tapi jalan biasa. Iya. Itu bisa kita jadikan semacam olahraga. Kemudian unsur keempat adalah kebersihan diri dan lingkungan. Ya lingkungan, termasuk kualitas lingkungan ya sebaik udara tidak kena polusi, tidak merokok, itu kan polusi udara. Airnya bersih, kemudian desinfeksi lingkungan itu harus kita biasakan. Dan yang kelima adalah unsur edukasi. Edukasi ya kita sampaikan hal-hal yang baik kepada siapapun, ya termasuk mengurangi atau menghindari hoax. Jadi sekarang penggunaan media digital kan banyak beredar di media digital, kita nggak tahu kalau itu hoax. Kalau bahasa saya itu saring sebelum sharing. Ya 5 unsur ini GERMAS. Iya. GERMAS itu direncanakan awalnya sejak Inpres 2017 itu untuk mencegah penyakit tidak menular jangka panjang. Tapi setelah kita pelajari pada saat pandemi COVID, ini pun termasuk protokol kesehatan untuk jangka pendek untuk penyakit menular. Jadi saatnya, momentumnya kita melakukan GERMAS, sedang mengingatkan orang GERMAS, bukan nanti, tapi justru pada pandemi COVID. Tadi protokol kesehatan tadi kan unsur-unsur GERMAS juga, olahraga, gizi seimbang, cek kesehatan, jaga lingkungan bersihan, samping edukasi. Saya rasa itu GERMAS juga. Jadi berbagai forum dengan daerah, pimpinan daerah kami sudah sampaikan, dan nanti juga oleh Lemonizen ya, dan Lemonizennya
silakan sampaikan, atau minimal kalau bahasa saya itu aku tahu. Ini pada pagi hari ini sudah kami sampaikan sebagai pengetahuan, menambah pengetahuan, langkah ini ada aku tahu. Kemudian aku mau. Yuk kita lakukan setelah tahu tadi. Dan yang ketiga adalah aku mampu. Kita mampu menggerakkan atau menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang positif tadi. Itu yang saya sebut sebagai mengurangi hoax, meminimalisir, tapi menyampaikan hal-hal yang positif. Pokoknya apa tadi Pak? Sharing? Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing ya Lemonizen ya. Ada satu lagi yang cukup, tapi saya jadi lupa. Nanti boleh di WhatsApp aja Pak. Oh ya, boleh. Pak, tadi saya punya pertanyaan terakhir tentang ada nggak rekomendasi hidup sehat dari Kemenkes? Tapi saya udah dapet cukup banyak nih jawabannya. Intinya adalah germas ya kan Pak. Yeah. Tapi mungkin saya ganti pertanyaannya dengan apa nih Pak himbauan dari Kemenkes, atau ada nggak Bapak sebagai Direktur Promkes ingin menyampaikan ke Lemonizen di rumah gimana kita menghadapi pandemi di 2022 karena belum berakhir juga, tapi mobilitas kita tetap tinggi. Ada pesan nggak Pak buat Lemonizen di rumah? Salah satunya adalah mengelola stres. Menarik. Mengelola stres itu banyak cara ya, yang masing-masing mengembangkanlah hobinya. Ya hobi nyanyi, hobi melukis, hobi bercocok tanam, menata tanaman. Kan kemarin sering work from home, akhirnya kita lebih banyak waktu untuk mengurusi tanaman di rumah ya. Saya udah alamin tuh, anak-anak saya juga ternyata sekarang jadi pecinta tanaman gitu ya. Yang hobi nyanyi, saya kebetulan hobi nyanyi, jadinya sering mengikuti lewat YouTube sebagainya kan kita. Jadi itu cara-cara mengelola stres, malah juga cukup istirahat ya. Artinya mobilitas kita ya diperlukan pada saat bekerja, tapi juga kita harus menyempatkan waktu untuk istirahat ya. Pada saat kita bekerja itu kan ada waktu istirahatnya ya. Kemudian pada saat kita di rumah sempatkan beristirahat dan juga sempatkan untuk mengembangkan hobi. Itu salah satu protokol kesehatan yang perlu kita teruskan ya. Dan itu sangat bermanfaat pada saat pandemi COVID. Kemudian yang kedua adalah cek kesehatan. Ini cek kesehatan sangat penting ya. Paling mudah sederhana adalah periksa tekanan darah. Itu bisa di rumah, asal tahu caranya, petunjuknya kan ada gitu ya. Yang normal untuk usia-usia ya muda dari 15 sampai 60 tahun, yang normal itu nggak jauh dari 120/80. Ya kurang-kurang dikit atau nambah dikit, asal jangan lebih dari 140. Ya atasnya sistoliknya, yang bawahnya ya normal 60 sampai 80. Jangan lebih dari 90, itu diastolik. Kalau ada tanda itu, cek kepada tenaga kesehatan. Benar nggak saya punya hipertensi? Ya, kalau rendah, kalau kita dalam keadaan sehat nggak apa-apa, bagus malah efisiensi jantungnya. Tapi kalau tekanan darahnya rendah, kemudian pusing atau sering pingsan, harus periksa ke tenaga atau ke dokter, karena jangan-jangan kurang darah, anemia. Itu karena gizinya juga mungkin nggak cukup ya. Dari sisi kandungan besinya, vitamin mineralnya, proteinnya itu. Cek kesehatan itu penting ya. Yang sederhana saja, jadi bukan malah yang mahal-mahal. Kalau sakit itu akan jadi mahal, kalau kita ikut asuransi malah ditolak. Kalau sakit makin mahal kalau banyak penyakitnya untuk ikut asuransi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya menurut saya bersih lingkungan. Bersih lingkungan sendiri, bersih lingkungan di rumah maupun di sekitar rumah. Yaitu sebagai salah satu alat kita juga untuk bergerak, ya, physical activity. Ya, saya alhamdulillah sampai sekarang masih senang kerja bakti di rumah. Untuk di rumah sendiri, jangan nunggu kerja bakti satu RT itu belum tentu ada gitu ya. Kerja bakti di rumah untuk tanaman, kemudian apalagi pada musim hujan sekarang melancarkan irigasi saluran rumah itu saluran kan ya Pak, saluran got sebagainya. Itu dampak positifnya untuk lingkungan, tapi juga untuk kita sendiri sebagai gerakan physical activity ya. Nggak usah gengsi kita kerja bakti itu, kalau kita nyuruh orang itu akan lebih sehat daripada kita, biar nggak sedentari lagi ya Pak. Sedentari lagi ya. Itu 3 hal yang menurut saya yang
mengolah stres tadi dengan berbagai cara, kemudian gizi seimbang ya, pangan sehat tadi, kemudian yang ketiga adalah cek kesehatan. Penting ya, apalagi jangan nunggu sudah berumur baru cek kesehatan ya Pak. Banyak kasus ya, ada yang kena stroke 16 tahun. Iya. Karena memang dia punya faktor risiko, mungkin dari sisi keturunan bisa, dari perilakunya juga, atau juga termasuk merokok. Dalam forum ini kami kebetulan mengampu Saka Bakti Husada Pramuka di bidang kesehatan. Komitmen kami secara nasional pelan-pelan ini bertahap. Yang pertama adalah tidak merokok bagi pramuka. Yang kedua, mereka sebagai donor darah rutin. Alhamdulillah saya juga harus udah sebagai donor, jadinya mau meneruskan ke adik-adik pramuka. Yang ketiga adalah sebagai kader atau agent of change dari Germas. Mereka kita harapkan pramuka bisa, tadi aku tahu, aku mampu menggerakkan orang lain untuk menggerakkan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Saya itu ya mudah-mudahan melalui Lemonizen ini, Lemonilonya bisa menggerakkan juga. Aku tahu, aku mau, aku mampu. Benar. Ya. Oke, itu aja sih Pak. Bincang kita seputar tren gaya hidup sehat. Terima kasih banyak ya Bapak. Tetap sehat ya. Iya, amin. Buat Lemonizen ini saya tidak menggunakan masker, memang kita menjaga jarak dan supaya ya memang bicara itu kalau nafas kan harus kita. Supaya lebih jelas ya Pak artikulasinya juga. Makanya kita nggak pakai masker, tapi kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya. Tadi kita udah sempat swab juga Pak. Oh udah. Kita sempat swab juga. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Imran udah mau jadi narasumber kita. Kebetulan Tanya Ahlinya ini adalah program rutin Pak dari Lemonilo untuk memberikan informasi yang terkurasi langsung dari ahlinya, supaya kayak Bapak bilang tadi, supaya nggak menyebar hoax. Hoax. Iya benar kayak gitu. Ya. Oke, kita closing dulu. Dari Bapak ada yang mau disampaikan dulu untuk yang closing atau terakhir, atau nggak ada? Ya, saya rasa prinsip aku tahu, aku mau, aku mampu itu menjadi tagline ya untuk siapapun, unsur pemerintah dalam pentahelix, semua konsepnya adalah dia mendapatkan atau mencari pengetahuan literasi sebanyak mungkin yang positif, ya bukan yang negatif atau menyebarluaskan juga. Kemudian yang kedua adalah dia mau mencontohkan, mau melakukan yang positif tadi sebagai aku mau, dan yang ketiga mau menyampaikan ke orang lain, menggerakkan orang lain, menggerakkan keluarga sekitar, teman profesi, teman sebaya dan sebagainya. Saya juga menggerakkan dalam grupnya Lemonizen ini sangat penting nanti. Prosesnya adalah proses obat nyamuk bakar dari yang kecil meluas itu. Snowball ya. Bola salju ya. Oke, terima kasih Bapak Direktur. Terima kasih Lemonizen telah menyaksikan Tanya Ahlinya bersama Lemonilo hari ini. Salam Germas.